Selamat pagi, mohon izin, saya Cahyo Paramadita. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis konsep dan penerapan bisnis digital. Baik, langsung saja menuju ke presentasi. Analisis konsep dan penerapan bisnis digital. Jadi, bisnis digital adalah model bisnis yang memanfaatkan teknologi digital, internet, dan data sebagai inti dalam proses penciptaan nilai, distributor, distribusi produk atau jasa, interaksi dengan pelanggan, serta pengambilan keputusan bisnis. Teknologi tidak hanya sebagai alat pendukung, tetapi menjadi fondasi utama operasional bisnis. Perbedaan bisnis digital dan konvensional. Untuk aspek media operasional, bisnis konvensional masih memiliki fisik, jangkauan pasarnya masih terbatas terhadap lokasi toko atau kantor di wilayah tersebut. Interaksi pelanggannya tatap muka, biaya operasionalnya relatif tinggi, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman dan kecepatan inovasinya cenderung lambat. Sedangkan untuk bisnis digital, untuk aspek media operasional melalui platform digital, bisa melalui aplikasi ataupun website, jangkauan pasarnya global atau tanpa batas selama wilayah tersebut memiliki akses terhadap aplikasi dan website tersebut. Interaksi pelanggannya secara online dan real time, biaya operasionalnya lebih efisien, pengambilan keputusan berbasis data, dan kecepatan inovasi sangat cepat. Untuk jenis-jenis bisnis digital ada tiga, yaitu versi digital bisnis non-digital, fasilitator digital bisnis non-digital, dan bisnis digital hybrid. Untuk versi digital bisnis non-digital, yaitu merupakan bisnis tradisional yang mengubah layanan fisik ke format digital. Contohnya bank ke mobile banking ataupun media cetak ke media online. Ciri utamanya yaitu produk intinya sama, saluran distribusinya yang berubah menjadi digital, fokus pada efisiensi dan kemudahan akses. Selanjutnya yang kedua yaitu fasilitator digital, yaitu bisnis digital yang menjadi perantara antara penyedia layanan dan konsumen melalui platform teknologi. Contohnya yaitu marketplace ataupun transportasi online. Ciri utamanya yaitu tidak memiliki aset utama secara langsung, mengandalkan jaringan dan ekosistem dan pendapatannya melalui komisi atau biaya layanan. Untuk jenis ketiga yaitu bisnis digital hybrid, yaitu menggabungkan aset fisik dan teknologi digital secara seimbang, contohnya retail dan logistik digital. Ciri utamanya yaitu operasi fisik dan digital saling melengkapi dan fokus pada pengalaman pelanggan end-to-end. Studi kasus di sini saya mengambil studi kasus perusahaan Gojek. Jenis jenis bisnis digital yang diterapkan yaitu fasilitator digital dari bisnis non-digital. Gojek tidak memiliki kendaraan, restoran, ataupun toko sendiri, namun menghubungkan mitra, yaitu driver UMKM dan merchant, dengan konsumen melalui aplikasi digital. Gojek bertindak sebagai platform ekosistem yang mengintegrasikan berbagai layanan, seperti transportasi, pengiriman, pembayaran digital, dan layanan gaya hidup. Keunggulan dari bisnis Gojek yaitu memiliki pasar tanpa batas. Gojek mampu menjangkau berbagai kota di Indonesia, beragam segmen konsumen, dan ribuan UMKM dan mitra driver. Platform digital memungkinkan ekspansi cepat tanpa perlu membangun infrastruktur fisik besar di setiap lokasi. Yang kedua, keunggulannya yaitu banyak sumber pendapatan. Sumber pendapatan Gojek berasal dari komisi transaksi, biaya layanan, iklan dari promosi digital, dan layanan keuangan digital. Model ini menciptakan multiple revenue yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi digital. Gojek memanfaatkan aplikasi mobile, big data, dan AI untuk pemetaan permintaan, sistem pembayaran digital, dan algoritma pencocokan antara driver dengan konsumen. Teknologi ini meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Transformasi digital Gojek. Transformasi yang dilakukan oleh Gojek yaitu digitalisasi proses layanan transportasi, integrasi pembayaran dari tunai ke non-tunai, pengembangan ekosistem UMKM digital, dan pemanfaatan data untuk personalisasi layanan. Transformasi ini mengubah layanan konvensional menjadi layanan berbasis platform digital
yang terintegrasi. Untuk usulan pengembangan bisnis, mungkin Gojek bisa mengembangkan AI dan machine learning untuk memprediksi permintaan, optimalisasi harga yang secara dinamis, serta personalisasi layanan dalam aplikasi Gojek sendiri. Yang kedua yaitu memperkuat layanan berbasis UMKM digital. Untuk UMKM sendiri bisa dilakukan digital marketing dan juga bisa melakukan analitik penjualan untuk merchant yang terhubung dengan aplikasi Gojek. Yang ketiga, ekspansi layanan ke sektor baru. Gojek bisa mengembangkan sayapnya terlebih ke edukasi digital maupun layanan kesehatan berbasis platform. Yang keempat, peningkatan keamanan data. Dengan berbagainya driver dan konsumen serta merchant yang bergabung dalam aplikasi Gojek, perlunya perlindungan privasi bagi pengguna serta agar terciptanya kepercayaan ekosistem digital. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bisnis digital memungkinkan perusahaan untuk beroperasi lebih efisien, fleksibel, dan inovatif. Studi kasus Gojek menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital secara optimal mampu menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan, membuka pasar tanpa batas, serta mendukung transformasi ekonomi digital di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.